Arbitrum baru aja ngeluarin update yang bikin jaringannya jauh lebih hebat dibandingkan layer 2 Ethereum lainnya. Pembaruan ini katanya bakal bikin ekosistem Arbitrum lebih besar dan otomatis akan meningkatkan value dari token ARB. Oke, apa sih update-nya? Langsung aja akan kita bahas di video kali ini. Oke, let's go! Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe dulu karena Republik Rupiah sedang mengadakan giveaway 1 Ethereum, yang dimana caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik link Zili yang ada di deskripsi dan kerjakan misi-misi yang ada di sana. Pengundian akan kami lakukan jika Republik Rupiah sudah mencapai 150.000 subscriber. Dan buat teman-teman yang mau nikmati konten kita secara eksklusif, kalian bisa minting Heritage NFT yang dimana kalian akan mendapatkan membership seumur hidup. Jangan lewatkan kesempatan ini karena supply-nya sangat terbatas. Apa itu Stylus? Stylus adalah sebuah alat bantu baru untuk developer membangun aplikasi dan smart contract di dalam blockchain-nya Arbitrum. Stylus ini baru aja diluncurkan pada tanggal 31 Agustus 2023 dan katanya bakal bikin Arbitrum menjadi blockchain yang ramai banget karena kemudahannya yang diberikan oleh alat bantu baru ini. Peluncuran alat baru ini adalah bukti nyata kalau tim Arbitrum itu terus berkembang dan membangun proyeknya walaupun lagi bear market. Peluncuran Stylus ini merupakan lanjutan dari update yang dilakukan mulai dari 31 Agustus tahun lalu yang dimana bernama Arbitrum Nitro yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas jaringan Arbitrum sebagai lapisan kedua pelengkap Ethereum. Untuk saat ini, Stylus masih tersedia di testnet atau jaringan uji coba, tapi efeknya udah mulai ditunggu-tunggu oleh developer, gak hanya developer Web2, tapi developer Web3 juga. Stylus dikabarkan akan memberikan solusi untuk para developer karena adanya sistem yang mempermudah developer untuk membangun smart contract dan aplikasi mereka di dalam blockchain. Namun, tidak hanya dengan Solidity, namun menggunakan bahasa lain seperti bahasa Rust, bahasa C, dan bahasa C++. Artinya, dengan alat ini, para developer gak harus belajar bahasa baru lagi untuk membuat aplikasi atau smart contract di Ethereum yang bahasa utamanya adalah Solidity. Selain itu, dengan Stylus ini, eksekusi smart contract di Arbitrum akan menjadi jauh lebih cepat dan jauh lebih murah dibandingkan saat ini. Oke, mari kita teliti lebih lanjut dan rangkum. Kelihatannya ada 3 kelebihan utama yang bisa diberikan oleh Stylus ini untuk mempermudah para developer membangun proyeknya di Arbitrum. Kelebihan pertama, memberikan kemudahan untuk developer entah berasal dari Web2 atau Web3 untuk membangun proyek mereka di Arbitrum. Stylus memberikan kemudahan untuk developer menggunakan beberapa bahasa dalam satu proyek untuk membuat integrasi dan kerjasama lebih mudah. Penggabungan bahasa-bahasa tersebut dibuat mudah karena adanya sistem format WebAssembly atau kita bisa bilang WASM yang digunakan oleh Stylus. Secara teknis, bakal sulit banget untuk menjelaskan WebAssembly dengan singkat. Pada intinya, format WebAssembly itu bukan bahasa pemrograman, tapi merupakan sebuah format eksekusi kode yang digunakan untuk menggabungkan beberapa bahasa pemrograman menjadi satu. Jadi, walau banyak bahasa di luar sana, Stylus ini bisa run kodenya dengan mudah karena semua digabungin dan dibaca jadi satu garis kode yang kemudian bisa dipakai. Arbitrum membuat alat baru ini untuk menanggapi kurangnya minat terhadap Solidity yang jadi bahasa utama di ekosistem Ethereum dan Arbitrum. Karena tidak semua developer mau belajar bahasa baru dan rata-rata belum paham dengan Solidity, terutama yang baru masuki dunia Web3. Maka dari itu, tim Arbitrum ini berinisiatif untuk bikin Stylus, yang dimana tujuannya untuk mempermudah developer Web2 dan Web3 dengan bahasanya masing-masing untuk membangun di atas Arbitrum atau Ethereum. Nantinya akan tersedia lebih banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan secara tandem atau bersamaan di Stylus ini. Pemilihan ketiga bahasa ini nampaknya dilakukan oleh tim Arbitrum secara strategis karena menurut riset oleh Statista terhadap lebih dari 87.000 developer, hanya sekitar 1% yang menggunakan Solidity dan lebih dari 41% menggunakan bahasa C dan juga C++, dan diikuti sisanya dengan Rust sekitar 13%. Kalau dari survei, kelihatannya bahasa yang paling banyak digunakan masih JavaScript. Tetapi melihat Solidity hampir mirip dengan JavaScript, nampaknya tim Arbitrum lebih memilih untuk mengakomodir 3 bahasa yang berbeda dengan Solidity. Namun, masih umum di dunia kripto yaitu Rust, bahasa C, dan juga C++.
Beberapa contoh penggunaan bahasa Rust pada blockchain seperti NEAR, Solana, Elrond, dan Polkadot, sedangkan bahasa C dan juga C++ digunakan pada blockchain yang lebih tua seperti Bitcoin, Litecoin, Ripple, dan juga Stellar. Yang lebih menarik nantinya, developer bisa bekerja sama dengan developer lainnya dengan bahasa yang berbeda. Contohnya, satu developer bisa membuat smart contract dalam bahasa Rust, namun dilanjutkan oleh developer lain dengan bahasa Solidity. Kenapa bisa gitu? Karena nanti akan ada fitur interoperabilitas yang dipermudah oleh stylus ini. Penggabungan bahasa dalam satu proyek bisa dilakukan dengan stylus virtual machine. Jadi, semua developer dengan kemampuan yang berbeda-beda bisa bekerja sama, dan yang ingin membangun di Ethereum atau Arbitrum tidak harus belajar Solidity terlebih dahulu. Keuntungan yang kedua, adanya peningkatan keamanan dengan penggunaan Wasm B ini dalam sistem komputer yang digunakan saat membentuk smart contract atau dalam menulis kode. Di sini terdapat 4 keamanan yang diterapkan. Yang pertama, keamanan dalam penulisan sehingga mencegah error untuk mempermudah developer saat menulis kode. Yang kedua, keamanan dalam penyimpanan memori untuk memastikan alokasi penyimpanan dan penghapusan data itu sesuai, serta juga efisien. Yang ketiga adalah keamanan dalam akses data agar tidak ada peretasan melalui kode berbahaya. Yang keempat, keamanan dalam perihal matematis sehingga secara menyeluruh seluruh smart contract atau aplikasi aman dari error dan segala kerentanan lainnya. Kelebihan ini mempermudah developer untuk menulis dan menciptakan smart contract atau aplikasi tanpa perlu melakukan debugging atau uji coba yang berlebihan. Kelebihan stylus yang ketiga adalah peningkatan efisiensi dari sisi jaringan, di mana dengan adanya stylus ini, seluruh proses eksekusi smart contract akan lebih cepat dari pembaruan terakhirnya, yaitu pembaruan Nitro. Dikabarkan dengan adanya stylus nanti, seluruh eksekusi smart contract akan jauh lebih cepat hingga 10 kali lipat dibandingkan saat ini, dan biaya untuk eksekusi smart contract tersebut juga akan lebih rendah, sekitar 10 hingga 100 kali lipat. Itu ibaratkan kalian pesan makanan bayar lebih murah tapi mintanya jadinya lebih cepat. Pasti agak nggak mungkin kan? Tapi semua itu jadi mungkin karena teknologi dari stylus yang membuat eksekusi smart contract jadi lebih efisien. Efisiensi ini akan membuka banyak inovasi, mulai dari adopsi teknologi verifikasi seperti iPhone saat dia sign wallet lewat aplikasi pengenalan wajah atau face recognition, sampai bikin karakter di game blockchain lebih realistis. Dengan stylus yang tadinya inovasi itu butuh memori yang besar, jadi sekarang bisa lebih kecil dan efisien, serta bisa diterapkan di blockchain dengan cepat dan juga murah. Oke, pertanyaannya, apa sih perbedaan Arbitrum dan Arbitrum Nitro sebelum adanya stylus ini? Perlu diingat, kalau stylus ini adalah bagian dari Arbitrum Nitro yang diluncurkan pada 31 Agustus tahun 2022 lalu. Nitro itu sendiri merupakan pembaruan terbesar untuk Arbitrum karena meningkatkan kualitas jaringan Arbitrum secara menyeluruh. Di pembaruan Nitro ada beberapa fitur seperti penerapan Wasm B ini pertama kali yang menjadi jembatan utama untuk bikin stylus virtual machine saat ini. Arbitrum jadi jauh lebih efisien dalam eksekusi smart contract dan lebih sinkron dengan Ethereum terkait pengelolaan dan penyimpanan data transaksi oleh karena Nitro. Nitro juga menyebabkan Arbitrum lebih cepat karena sebelum Nitro, Arbitrum hanya memiliki kecepatan transaksi hingga 40.000 transaksi per detiknya. Dan setelah adanya Nitro, kecepatan transaksinya naik hingga maksimal 400.000 transaksi per detik. Sekarang ditambah dengan stylus, kecepatannya naik lagi hingga mencapai 4 juta transaksi per detiknya. Kenceng banget kan? It makes really fast. Let me see how fast. Oke, jika kita melihat kemampuannya saat ini, ada kemungkinan Arbitrum menjadi jaringan layer 2 terkuat di ekosistem Ethereum. Harapannya dengan adanya upgrade ini, ekosistem Arbitrum semakin ramai, developer banyak masuk dan building di dalam ekosistem Arbitrum, dan komunitasnya semakin kuat, yang dimana otomatis token dari ARB akan semakin meningkat value-nya. So guys, gimana menurut kalian dari update Arbitrum 1 ini? Apakah Arbitrum akan bullish ke depannya? Silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!